Assalamualaikum. Wow, ini tanggal berapa? Coba kalian menerima video ini di tanggal berapa? Zara membuat video ini di tanggal 19 April ya. Artinya Masya Allah, Alhamdulillah yang kemarin diumumkan yang dapat liburan di penginapan ya di perbatasan Kudus dan Jepara. Alhamdulillah sekarang sudah ada kakak-kakak yang sedang berlibur bersama keluarganya di sana ya. Alhamdulillah. Nah, untuk kamu-kamu yang mau terpilih nih untuk liburan di minggu depan, Jara akan pesankan penginapan di kota Bandung ya. Coba kalian komen kamu mau liburan enggak ya. Nanti kalau misalkan komen kakaknya terpilih sama Jara, pasti Jara DM kakaknya ya. Oke, mohon maaf sebelumnya Jara mau mengucapkan mohon maaf banget ya untuk para fans, klien ya yang mungkin saat ini itu banyak menerima story atau postingan Jara yang kurang membuat nyaman ya untuk kita semuanya ya. Karena Zara pun di sini harus mengambil tindakan ya dari laporan-laporan yang ditujukan kepada kami, terutama dari saudara Lina Susanto ya, Lina lah ya dari Surabaya tentang BPOM ya. Beliau kan bikin laporan untuk toko keranjang kami ya, dan kami pun sudah mendatangi ya kepolisian Tangerang Selatan, dan bahkan eh, kami meminta bukti-bukti yang lebih pasti lagi tentang hasil visum ya, kapan beliau itu memaharkan di toko kami ya. Dan dari pihak kepolisian pun sudah menghubungi beliau ya, tapi tidak ada titik terang beliau tuh datang gitu ya. Jadi kami tuh kan pengen ada mediasi di mana ada kerugian apa ya, atau apa sih dampaknya ya, kan harus benar-benar akurat gitu, harus benar-benar lengkap laporannya. Jadi jangan menggantung gini aja laporan dari pihak sananya. Nah, dan untuk uh, akun Kanjeng Ratu Aura ya, di sini kan awal terjadinya kan dari tim aku datang ke rumahnya beliau tuh kan untuk meluruskan satu persoalan yang membingungkan untuk kami ya, hanya mau sekedar menanyakan tentang kebenaran atau tidaknya. Tapi beliau malah memposting video di mana klarifikasi yang diposting beliau itu adalah suatu paksaan sebenarnya ya, dan Zara tidak mau merembet ke hal-hal yang lainnya. Dari semua situasi ini ya, dari security rumahnya yang bikin laporan untuk kami ya, seharusnya kan setelah didatangi oleh Bapak Nur Hadi sekaligus yang disebutkan saat itu, seharusnya ada titik terang ya, ini masalah ini, kasus ini mau dibawa ke mana ya. Jadi harus ada titik terangnya, jangan digantung di semua panggilan untuk kami itu kayak digantung semua gitu ya. Dan Zara tuh sempat berpikir ya, tapi ini menurut Zara sendiri ya, bukan menyudutkan atau menyalahkan mereka sebagai tersangka, enggak ya. Cuman dari semua persoalan yang sedang Zara hadapi saat ini, yang sedang Zara alami saat ini, Zara tuh merasakan kok laporan-laporan itu kayak seakan hanya untuk akses aja ya. Contohnya seperti laporan ke BPOM ya untuk keranjang kita ya, seakan untuk akses bikin laporan ke Tokopedia. Dan laporan-laporan yang lain-lainnya seakan untuk laporan ke TikTok biar aku tuh nggak bisa live, nggak bisa jualan ya. Itu sih prasangka Jara ya, itu hanya prasangkaan aja ya, karena dari semua yang ditimbulkan, semua yang sudah dialami Jara ini ya, berdampaknya apa? Tidak bisa live di TikTok karena ada laporan yang harus diselesaikan, dan kita tuh bingung mau menyelesaikan tuh yang mana gitu ya kan. Sedangkan kita aja kan sudah mendatangi panggilannya ya, tapi yang melaporkan tuh nggak ada yang hadir satupun. Jadi cukup netizen yang bisa menilai sendiri ya. Dan di sini Jara tidak menunjuk ya siapa yang menjadi tersangka atau dalangnya ya, tapi dari semua yang Jara alami kok seakan kok semuanya tuh satu jalur gitu ya. Itu hanya persangkaan Jara aja ya. Jadi mohon maaf untuk kakak-kakak semuanya, terutama fans, klien ya. Dari Zara sudah punya klien, ribuan klien Masya Allah ya, yang tidak bisa Zara sebutkan satu-satu. Kenapa yang mengalami dampak dari wasilah ke sini ya, dari Zara ya, yang menerima dampak kurang baik hanya satu orang aja. Dari karir Zara selama 3 tahun ini tidak pernah ada yang komplain, tidak pernah ada yang mengeluh apapun ya. Yang namanya sebagai wasilah kesembuhan ya, reaksi-reaksi itu kan berbeda-beda. Apalagi kalau misalkan kliennya kena sihor, itu kan pasti ada dampak bentroknya energi ya. Tapi dari laporan Lina ini ya, saudara Lina ini tidak disertakan, atau pihak kita minta diperlihatkan bukti visumnya,
bukti kapan dia memaharkan di kitanya ya, apa yang dimaharkannya apa, atau dampak di badannya ya, tapi sampai di hari ini pun belum ada titik terangnya ya. Jadi ya doain Zara ya, semoga semuanya baik-baik aja. Ini Zara ngomongnya kurang jelas ya, karena masih ada apa sih yang dokter tuh belum lepas-lepas ini dari langit-langit, jadi ngomongnya agak cadel ya. Jadi ngomong tuh harus sebenarnya pelan-pelan juga, dan harus jangan terlalu panjang. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya yang sudah selalu mendukung Zara ya. Zara hanya minta doanya aja untuk saat ini ya, biar semua masalah ini segera selesai ya. Zara sayang kalian dimanapun. Assalamualaikum. Oh ya, izin Zara tambahkan sedikit lagi ya. Dari Kanjeng Ratu Aura memposting tentang kegaduhan yang katanya yang dilakukan oleh Pak Nur Hadi, dan membuat laporannya adalah security rumahnya ya. Kalian tahu sendiri di postingnya di bulan apa ya, dan sekarang udah bulan apa, sampai detik ini tidak ada titik terang, bayangkan ya. Jadi kasus ini kayak gantung aja ya. Pak Nur Hadi sudah datangi ke kepolisian Jakarta Timur ya, karena laporannya kan di sana sudah didatangi, tapi sampai di titik ini pun belum ada kejelasannya ya. Ini mau bagaimana masalah ini, harusnya kan ada mediasi atau ada pertemuan, tapi sampai titik ini nggak ada. Sama halnya dengan Lina yang melaporkan kita masalah BPOM ya, dan itu pun sampai semuanya itu sampai di titik ini belum bertemu dengan orang-orang yang melaporkannya ya. Jadi seakan diabaikan gitu aja.